Serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Bundi selaku founder dari webinar Psikologi Anak Usia Dini dan juga ada Mbak Feni, mudah-mudahan Mbak Feni bisa bergabung ya, tapi sepertinya di UK itu mungkin waktunya berbeda sehingga beliau mungkin berhalangan hadir. Kepada juga Ustadz Akbar Nazari Muhammad, PhD candidate, serta Bapak Ibu semua peserta webinar Psikologi Anak Usia Dini yang dirahmati Allah. Perkenankan saya selaku moderator untuk memandu jalannya acara pada malam hari ini dengan tema yang sangat penting dan relevan, yaitu dampak PMO pada remaja, pornografi, masturbasi orgasme dalam pandangan Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, di era digital seperti ini, tantangan dalam menghadapi dan mendampingi tumbuh kembang remaja tentu semakin kompleks. Zaman kita tuh sudah kompleks ya, apalagi zaman sekarang, era sosial media, yang akses informasinya itu begitu luas dan tentu ada dampak positif, namun juga menyimpan resiko besar yang perlu kita pahami bersama. Oleh karena itu, melalui kajian ini, kita berharap dapat menambah wawasan dan perkuat peran kita sebagai orang tua, serta menemukan cara yang terbaik dalam membimbing generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita ikuti bersama pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Akbar Nazari Muhammad, PhD candidate. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ustadz Akbar terlebih dahulu. Apakah akan ditampilkan, Bundi? CV Ustadz Akbar? Dibacakan aja, Mbak. Oh, baik, baik. Dibacakan saja. Baik, Bundi. Sebentar. Sebentar, saya ini kemarin menyimpannya. Saya bacakan ya, Ustadz Akbar Ada, Nazar Mbak. Ahmad. Aman. Ini beberapa kali ya menjadi ini kita ya, menjadi pemateri kita. Satu ya. Sebentar, saya coba buka. Saya pikir tadi mau ditampilkan, Bunda, mohon maaf. Oh Iya, gitu. jadi eh, Alhamdulillah Ustadz sudah beberapa kali ya mendampingi kita dalam webinar-webinar sebelumnya dan kita juga senang bisa mendapatkan ilmu dari Ustadz dan kita mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim bersama Ustadz. Oke, Bundi, mohon maaf apakah bisa dikirimkan lagi, Bundi? Sepertinya tidak terbuka di Iya, sini. baik-baik. Sebentar. Ya, mohon maaf Bundi, nggak terbuka di sini. Oke. Eh, Sebentar ya. Saya bacakan aja. Oh, ya, Oh, saya... boleh, boleh Bundi. Iya, nggak mau terbuka nih di handphone saya. Lagi Oh ya, muter-muter. nggak apa-apa. Ya, jadi saya izin bacakan ya, Ustadz ya. Afwan. Bismillah. Kok pada ngelek semua ini? Sebentar, 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 sebentar. Waktu itu saya japri ya, Mbak. Oh iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bacakan CV dari Ustadz Akbar Nazari Muhammad. eh Personal profile beliau, eh, Ustadz Akbar Nazari Muhammad, asli dari Bandung. Kemudian beliau punya hobi membaca buku dan beliau juga saat ini sedang beraktivitas, selain berceramah juga menulis buku dan juga sedang melanjutkan kuliah S3-nya. Saya bacakan formal education-nya. TK-nya beliau di TK Nur Hidayah Bandung. Di sini ada orang Bandung, Saha, orang Bandung. Saya udah lama nggak bahasa Sundaan ini. Boleh kasih Kemudian jempol ya kalau ada yang dari Bandung mungkin Bapak dan Ibu. iya, kemudian SD di SD Negeri Tresna Budi. Kemudian di SMP-nya SMP Negeri 47 Bandung. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 3 Cimahi. Kemudian undergraduate
Education-nya. Beliau di Unpad ya, Departemen Prancis. Kemudian S2-nya di UII. eh, Kemudian S3-nya saat ini PhD Education-nya di International Islamic University Malaysia, Kuliah of Education, Department of Curriculum and Instruction dari 2003 hingga saat ini. Dan informal education beliau dari Institut Prancis Indonesia, kemudian Private Quick English Conversation, kemudian Ma'had Umar bin Khattab di Yogyakarta, Ma'had Syaraful Haramain di Bogor, kemudian di Al-Azhar University Kairo, Masya Allah, dan kemudian di Open University, Faculty of Economic Department of Management, Bandung, dan terakhir di Profesor Dr. Ahsid Saka, graduated from the Tahfiz Al-Quran Quran Foundation after a month of memorizing of the Al-Quran program. Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak sekali. Itu memperlihatkan kalau Ustadz senang belajar ya, karena sekolahnya banyak. Silahkan Mbak Tiasti. Ran, jazakillah khair Gundi. Alhamdulillah saya juga akhirnya terbuka nih profilnya Ustadz. Tadi nggak mau di-download. Nah, Alhamdulillah Ustadz Akbar Nazari Muhammad ini nama lengkapnya adalah Ustadz Akbar Nazari Muhammad bin Raden Dedi Juwandi bin Raden Haji Abdul Majid bin Raden Haji Juhdi bin Raden Haji Kartawinata bin Raden Haji Kartakusuma. Masya Allah. Ini asli dari Jawa Barat sepertinya ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang Ustadz domisilinya ini berada di Semarang, betul Ustadz? Oke, Betul, baik. betul, betul. Betul ya Ustadz ya, dari Jawa Barat, kemudian sekarang berdomisili di Jawa Tengah. Ustadz kita bisa bersilaturahim dan bisa mendapatkan ilmu dari Ustadz di Instagram beliau, Akbar NM /dakwah Islam ID atau TikToknya Akbar NM19. Monggo bagi Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda yang mau bersilaturahim, selanjutnya bisa melalui Instagram dan TikTok Ustadz. Baik Ustadz, tafadhol Ustadz, kami ingin mendengarkan pemaparan penjelasan mengenai PMO ini dan juga sebagai awareness buat kita sebagai orang tua dan juga guru dan juga bagian dari anak-anak yang membersamai kehidupan anak-anak remaja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Eh, Bismillah, suaranya jelas ya. Cek, tes, cek, 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 Jelas Ustadz. Ustadz, tes ya. jelas. Cek, cek, cek gula darah, cek tensi, cek asam urat, ya, cek kolesterol ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ya atas kenikmatan yang Allah terima sampai detik ini bisa berkumpul dengan para bunda-bunda solihah ya, dengan para ayahanda-ayahanda yang solih untuk eh, memikirkan ya masa depan umat ini akan kemana, dan kita juga bersyukur pada Allah masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat iman, Islam, dan lebih mahal lagi sehat ya. Karena itulah kita sangat 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 bersyukur ya. Makanya kita berdoa terus ya, dalam Quran surat Al-Ahqaf kan diminta oleh Allah untuk bisa mensyukuri dan belajar mensyukuri ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kita bersyukur dan diminta untuk diajarkan Allah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tadi. Kemudian salawat serta salam juga tidak lupa kita limpah curahkan kepada manusia paling mulia di atas muka bumi ini, manusia yang paling kita cintai,
manusia yang paling kita rindukan, manusia yang paling kita Gimana? apa namanya, paling kita rindukan, paling kita cintai, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kepada eh, teman-teman semua yang sudah hadir ya untuk menyimak dan sedikit sharing terkait PMO dan juga bagaimana PMO ini juga sebetulnya sangat mempengaruhi eh, masa depan ya generasi kita. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti ini ya? Karena salah satu data yang di-share oleh salah satu guru saya namanya Prof. Fahmi Amhar. Beliau itu anggota profesor di LIPI ya. Profesor Prof. Fahmi Amhar, beliau itu anggota tim riset di LIPI kalau sekarang tuh BRIN ya. Nah, di BRIN eh, beliau mengatakan bahwa eh, saya itu kelahiran 1968 gitu. Dan hari ini orang-orang seusia saya atau di bawah saya itu jumlahnya hanya 110 juta. Sisanya 230-an jutanya lagi anak-anak muda. Artinya apa? Yang kemungkinan besar terpapar dari PMO ini pasti anak muda. Ya. Baik itu Gen Z, Gen Alpha, ya. Mungkin juga Gen Beta ya. Kalau tidak segera diselamatkan. Nah, eh, tadi sudah disampaikan ya oleh Bundi ya fakta-faktanya terkait jumlah kuantiti. Cuman yang saya sedihkan itu eh, saya juga lahir dari dunia kampus ya, dakwah di kampus. Tapi pada saat itu masih ramai ada namanya lembaga-lembaga dakwah ya. Ada eskul, rohis ya. Ada di kampus ada kalau di tingkat fakultas ada namanya LDF, lembaga dakwah fakultas. Di tingkat kampus ada lembaga dakwah kampus. eh itu kan dimatikan gitu secara secara hari ini gitu. Makanya ledakan atau jumlah demografi penganut paham seks bebas itu ya meningkat drastis karena udah out of control itu satu. Yang kedua, kita tahu orang tua itu kan nggak semuanya aware dengan konteks ini ya. Bahkan lebih mengerikannya lagi kan justru malah ada yang mereka yang jadi pelaku gitu ya. Karena nggak belajar bagaimana ilmu parenting, tidak belajar psikologi anak usia dini gitu ya. Tidak belajar tentang konsep Islam. Akhirnya eh, apa namanya ambiar gitu. Nah, eh itu sebagai mukodimah ya. Nah, karena saya diamanahin dua ya sebetulnya PMO dan pemuda kan. Ada dua tema besar karena memang gak bahas tentang PMO saja tapi juga bahas pemuda. Kenapa saya sekarang gemar bahas ini? Karena penganut penganut penonton ini banyak gitu. Artinya mereka merasakan gitu dampak secara langsung impact dari PMO. Dan itu mengarah ke anak-anak muda. Nah, PMO ini sendiri kan singkatan ya dari pornografi, masturbasi dan orgasm ya. Memang secara secara seolah-olah intelek gitu ya. Padahal tiga-tiganya ya sebetulnya sama-sama dosa ya. Jadi kalau ditanya apakah sama secara definisi, secara perilaku bisa jadi berbeda, tapi pada 3 poin ini sama-sama berdosa. Karena tidak mungkin orang itu melakukan misalkan tadi ya masturbasi atau onani dalam bahasa fikih itu tanpa adanya pornografi itu ya. Dari mana maklumat itu dapat ya dari eh, apa yang dia tonton, apa yang dia papar, apa dia terpapar dari apa itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk punya ide gitu kan nggak mungkin. Nah oleh karena itu saya coba untuk saya izin pakai ini ya, pakai PPT sebentar. Mana ya? Termasuk siapa namanya? Nama yang Bun disebutkan itu saya kenal kok. Siapa Siapa namanya? Ustaz? Syekh Ahmad Siapa? Al-Misri itu ya. Oh iya. Oh kenal Ustaz ya, iya ya. Kenal, Aduh, serem banget. kenal.
Nomor WA-nya aja ada di HP saya. Bahkan pernah ke rumahnya. Cuman ya, ya sudahlah. Iya. Apa waktu kecilnya pernah jadi korban pelecehan kah sehingga akhirnya jadi pelaku? Walau alam ya Ustaz ya. Bisa jadi, bisa jadi. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Kelihatan Ustaz. Nanti tinggal Oke, di slideshow ya. oke. Ada nggak? Tadi ada, sekarang hilang. Iya, sekarang hilang. Mungkin Ah, bisa hilang. diulang lagi Ustaz. Iya, sekarang hilang. Oke, lagi ya. Alhamdulillah sudah bisa. Kelihatan jelas ya. Jelas, jelas. Mengubah krisis moral menjadi fondasi peradaban. Ya. Tragedi etika kampus, patriotisme modern. Ini kalau bahasanya jaga ini nanti boleh ditanya ya. Terus nanti saya coba explain ya. Nah ini mudah-mudah semua ya. Realitas hari ini. Jadi populasi Indonesia itu sangat besar ya. Itu per- versi Prof. Fahmi. Ini versi yang ada di eh, Indonesia dan Malaysia ya. Karena saya juga ambil sampling dari Malaysia. Tapi ini nanti boleh diperdebatkan atau nanti dicari ya. Karena data kan banyak bisa kita tampilkan. Tapi pada poinnya tadi yang saya bilang bahwa jumlah pemuda itu hari ini jauh lebih banyak dan kemungkinan besar yang terpapar adalah anak-anak muda ya terpapar tontonan-tontonan ini dan memang konseling saya yang berkaitan dengan PMO itu nyaris rata-rata anak muda gitu, anak muda. Nah, kalau kita lihat eh, kenapa sih berbeda sih anak muda di zaman Nabi dengan anak muda setelah Nabi dan kemudian anak muda hari ini. Padahal mereka itu secara fisik ya tumbuh sama ya. Dikasih akal, dikasih otak, dikasih eh, apa sesuatu yang sama dari Allah ya. Fi ahsani taqwim ya. Diciptakan dengan sebaik-baiknya, bentuk sebaik-baiknya ya. Sepaket gitu ya. Dan Allah tuh nggak memperdulikan karena ketika lo ciptakan by pabriknya Allah, made in Allah, ya semua sama punya jantung, punya mata, punya telinga ya, dan itu semua utuh ya. Jadi jadi eh, diciptakan sama gitu. Tapi kenapa kok cetakannya beda? Kok di zaman Nabi ada anak muda semuda Ali bin Abu Thalib ya di usia 7 tahun sudah bisa dikasih pilihan untuk memilih Tuhan yang benar dan Tuhan yang salah. Hari ini anak 7 tahun boro-boro ya bisa ditanya itu gitu. Syukur-syukur alhamdulillah juga udah ada hafalan ya gitu. Yang syukur-syukur bisa terus dikembangkan anak-anak TK sekarang udah mulai menghafal Quran itu. Tapi 7 tahun itu kok udah bisa ditanya tentang Tuhan yang mana yang benar, mana Tuhan yang salah. Gitu kan. Anak 7 tahun. Anak 15 tahun ya, namanya Abdullah bin Abbas sudah jadi staf ahli kekhalifahan di zaman Sayyidina Umar. Coba bayangkan, usia-usia itu usia yang sangat-sangat sangat produktif. Sampai nggak ada sama sekali di ruang kepalanya itu mikirin cewek, ya, mikirin apa namanya baper, mikirin em, apa namanya perasaan cinta gitu ya kan. Anak muda sekarang kan, jangankan ini, anak SD aja sekarang kan udah ada yang manggil Abi Umi gitu kan. Terus kalau WhatsAppan itu mereka kan pakai kalimat sayang gitu ya. Pakai C4, YAN, K kecil, K besar, N kecil, K besar, sayang itu. Anak-anak alay kan kayak gitu. Nah, saya coba bagaimana ngerespon ini. Kok ada di zaman itu sama Qurannya sama ya. Kemudian juga bahkan belum ada universitas di zaman Nabi gitu. Tapi kita udah punya universitas, infrastruktur, justru banyak terjadi di sana pelecehan seksual itu kan. Pelecehan pelecehan kan banyak di sekolah gitu kan. Coba bukan hanya di level universitas, di TK pun ada. TK ada. Di TK, SD, SMP, SMA, bahkan di semua jenjang level itu ada gitu. Nah, kemungkinan besar ya bisa jadi bukan sekolahnya juga yang salah, bisa jadi ini Maya. Kalau ini opini, tapi opini saya berdasarkan data, kemungkinan besar ada sistemnya yang salah. Sistem pendidikan kita salah, sistem hukum kita salah,
Jadi sistem-sistem yang ada ini memang yang salah, gitu. Bukan orangnya. Orangnya kan ngikutin sistem. Oh, ternyata sistemnya kayak gini, mereka ngikut-ngikut aja. Dan sampai kapanpun kalau ini tidak dituntaskan secara mengakar ya, eh, kasus pelecehan seksual, PMO itu akan terus muncul gitu. Gitu. Nah, ini ada petanya nih standar realitas hari ini standar peradaban Islam ya. Ada Usama bin Zaid di sini, panglima termuda, usia 17 tahun sudah jadi panglima militer setara panglima TNI lah kalau di kita 17 tahun anak muda gitu. Muhammad Qasim sudah menaklukkan India. Jadi kalau sekarang siapa yang berjasa besar India jadi wilayahnya Islam ya Muhammad bin Qasim ya anak muda juga ya. Ada juga Saifuddin Qutuz ya. Beliau ini kesatria perang Ain Jalut. Beliau yang menghancurkan pasukan Tartar di perbatasan terusan Suez hari ini. Ini namanya Saifuddin Qutuz ya. Dengan ulama di sampingnya namanya Imam Ibnu Taimiyah. Anak muda juga. Anak muda itu luar biasa, berkarya, berkarakter ya, mendobrak, mengubah dunia gitu. Anak muda sekarang itu kita lihat ke kampus malah jadi pemuja syahwat itu kan jadi kayak nggak make sense gitu. Nah itu yang ingin saya coba untuk petakan ya, apa sih yang terjadi ya. Nah ada tiga pilar Bunda Asma. Ini kekuatan anak muda itu ada tiga sebetulnya. Eh, ada namanya Qawitul Jasad ya, kedua Qawitul Ruh ya, dan ketiga Qawiul Afikri. Ya. Al-Quwah itu. Kuah itu kekuatan bahasa Arab. Al-Quwah. Kekuatan fisik, kekuatan ruhiyah, spiritual, kekuatan intelektual. Ya, jadi jasad itu, nah ini nih, fondasi vitalitas dan ketahanan biologis. Makanya tuh kenapa di-mention terus di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi tentang kekuatan ini. Jadi anak muda itu loh, libidonya kuat, besar, bertenaga hebat, dahsyat itu ya karena memang itu masa mereka gitu. Ya, masa mereka kita nggak bisa bergantung pada orang tua. Coba tanpa mengurangi hormat kepada orang-orang tua ya. Orang tua itu kan bicaranya kalau ditanya gini, saya kasih gambaran ya. Saya coba pelan-pelan supaya tergambar ya nanti takut kecepatan malah nanti ngeheng ya. Gini, em, saya tanya ke teman-teman di sini ya. Kalau anak muda eh, dan orang tua dikumpulkan untuk menyelesaikan banjir misalnya di Jakarta ya. Kan banjir kan berulang ya, bertahun-tahun. Ya, nanti dari pejabat satu pejabat lain saling nyalahin ke pejabat sebelumnya gitu ya. Oh nggak bisa nih banjir itu. Dan pejabat pasti nyari kan ahli orang yang bisa nanganin banjir kan pasti gitu ya. Nah yang saya tanya, siapa yang dipilih oleh para pejabat itu? Orang tua atau orang muda? Orang tua atau orang muda? Orang? Kalau pejabat biasanya pilihnya yang lebih senior ya orang tua ya. Nah, logikanya gitu. Nah, saya tanya, apakah anak muda itu, anak orang tua itu, dia kan nggak punya solusi inovasi kan? Jadi dia punya ilmu ya ilmu itu aja kan? Nah, itu di zaman hari ini. Di zaman Sayyidina Umar, itu ada anak muda, orang tua. Yang dipilih siapa? Anak muda. Kenapa anak muda? Karena Ide-idenya anak lebih segar biasanya, punya inovasi baru ya, sesuai zamannya. anak muda itu dia punya segala yang tidak dimiliki orang tua. Kecerdasan, inovasi, gebrakan tuh orang anak muda semua. Tanpa punten sekali lagi merendahkan posisi orang tua. Orang tua itu bisa kita ambil wise-nya, kebijaksanaannya, pengalamannya. Tapi untuk memecahkan problem itu anak muda. Dan sangat disayangkan itu nggak ada di kondisi hari ini. Tapi Indonesia itu sebetulnya alhamdulillah sudah ada ya. Wapresnya kan masih muda ya. Seskapnya juga masih muda. Ya harusnya yang lain diremajakan gitu. Ya tapi eh, kembali ke situ ya. Karena sekarang pemimpin-pemimpin di dunia pun rata-rata orang tua semua kan. Perdana Menteri Malaysia orang tua, 70-an. Donald Trump orang tua. Eh siapa lagi tuh? Presiden kita juga tua. Coba lihat, sekarang pemimpin Iran kan anak muda ya. Mujtaba Khomeini itu kan masih muda. Berarti bukan berarti saya pro apa
si akhiran ya, jangan mikir ke situ. Ini cuma saya lihat fakta-fakta yang ada. Jadi anak muda itu selalu berbicara sesuatu yang orang bilang mustahil, dia bisa gitu. Muhammad Al-Fatih naklukin Konstantinopel masih muda. Kalau kalau diserahin ke orang tua, lihat para panglimanya, Panglima Muhammad Al-Fatih itu bicaranya tentang kekalahan nggak mungkin Muhammad Al-Fatih nggak mungkin Muhammad Al-Fatih ini nggak mungkin gitu. Gitu ya. Jadi tiga pilar ini kekuatan utama anak muda. Dan hari ini anak muda itu ya kehilangan tiga-tiganya. Kekuatan jasadnya hilang. Karena apa ya? Karena tadi ngabisin nonton film di dalam kamar. Itu kan sebetulnya ada modelnya, ya. Nanti saya coba gambarkan. Kemudian cari waktu-waktu sepi sendirian anak muda gitu kan. eh ini tuh bukan sekarang terjadi. 2016, 2017 itu waktu saya buka konseling, konsultasi itu ya, ada cewek itu. Dan berani nanya saya, "Ustaz, saya tuh masturbasi onani boleh nggak sih dalam Islam gitu?" Eh, saya bilang, ya hukum asalnya tetap haram ya, karena eh, ternyata ada dampak-dampak secara sains kan, kalau itu terus dilakukan gitu. Tapi baik dulu ya ke sini ya, kita pelan-pelan, stay cool. Apa, Ya, Mak? Gimana? jangan terburu-buru ya, biar nanti utuh apa yang saya sampaikan. Jadi jasad, fisik, ruhiyah, kedekatan dengan Tuhan, kedekatan dengan Allah, dan yang ketiga kuatul fikriyah, kekuatan intelektual. Jadi tiga-tiganya itu ada dalam anak-anak muda di zaman Sayyidina Umar. Makanya tadi lihat Usama bin Zaid yang jadi panglima militernya. Terus kemudian yang jadi apa staf ahlinya Abdullah bin Abbas. Ya. Kemudian yang jadi hakimnya, qadinya Ali bin Abi Thalib. Masih muda waktu itu, 7 tahun waktu masuk Islam. Ya. Jadi masih orang-orang yang sekitar 20-30 dan yang merubah dunia Madinah itu. Ini mudah-mudahan bisa berangkat umroh bareng ya. Madinah itu kenapa bisa menjadi negara besar ya? Negaranya wangi namanya sampai sekarang karena digerakkan oleh anak muda. Jadi pemuda-pemuda ini justru kita yang harus terus meriayah. Meriayah tuh mengurus ya, merangkul, kemudian memberikan amanah step by step ya supaya mereka itu punya confidence ya, punya apa namanya? Punya dorongan kepercayaan diri yang tinggi itu. Gitu. Harapannya sih seperti itu dan harapan sekolah-sekolah di negeri kita itu seperti itu loh. Bukan hanya meng-copy paste apa isi dalam buku ke tulisan ke kertas. Kita lihatkan lagi ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Data-data tadi. KSBA. Ya, cuman bisa ngasih ini aja, ngasih apa? Himbauan. Ya, ketika manusia di fase hukum temukan mengabaikan asas etika dan hukum ini bukan lagi sekedar kenakalan, ini adalah manifestasi hilangnya kowiruh dan kue fikri gitu ya. Dia cuman bisa melakukan apa permintaan maaf ke grup angkatan, mengakui perendahan martabat dan harkat. Gitu. Sebetulnya itu udah isu lama ini tuh. Waktu saya kuliah dulu di kampus, pelecehan-pelecehan itu udah sering terdengar sih gitu di ranah kampus. Cuman karena sekarang digital ya digitek jadi akhirnya terbuka. Sebetulnya mah udah ada dari zaman dulu juga. Saya juga kaget waktu dapat itu. Wah, saya kalau jadi bapaknya gimana rasanya? Panas hati. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi itu adalah fenomena gunung es, teman-teman. Jadi kalau ada data-data tadi ya, realitas kekerasan basis gender atau itu juga sudah sangat banyak ya dari kasus data Komnas Perempuan ya. Kemudian jadi ini hanya kasus kecil aja sebetulnya yang memantik data-data yang lain. Sampai saya baca di tweet itu ada mahasiswi ITB yang dapat pelecehan juga ya. Nah, jadi ini data-data yang sebelumnya ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sebetulnya ada 4 F ya yang digembosi ke anak-anak muda kita. Satu, food. Dua, fun. Tiga, apa namanya?
fashion, and film. Empat ini nih sebetulnya yang menjajali otak anak muda itu menjadi rusak ya. Food dengan menormalisasi gaya hidup hedonis dan kebebasan identitas tanpa batas. Untuk makan itu kan sekarang harus bukan hanya makan enak, tapi makan yang unik gitu ya. Di Jaksel itu kan ada restoran Korea waktu itu. Ya. Waktu booming-boomingnya Korea itu kan akhirnya mereka rela parkir, rela nunggu, kode viral banget, nunggu-nunggu gitu untuk ngantri dapat meja. Ternyata di atas meja itu makanannya belum dimasak. Coba bayangin, effort banget gitu. Ternyata harus masak lagi. Kok mau dan bayarnya tuh nggak murah gitu, mahal itu teh. Tapi mau gitu. Jadi bukan hanya makan enak tapi makan unik. Jadi kayak masa zaman jahiliyah dulu kan, waktu zaman Romawi itu orang tuh makan kaisar itu kan makan nggak harus dengan apa, tapi dengan siapa. Teman makannya kaisar lu tahu nggak? Harimau. Ya, harimau. Terus akhirnya bergerak besar terus harimau harus lawan manusia. Itu tuh asal muasal kenapa ada gladiator gitu. Jadi antara manusia dengan hewan itu ya harus ini harus bestie gitu. Ya. Jadi bukan makan dengan apa tapi makan dengan siapa gitu. Itu satu. Yang kedua fun, ya, game, mendistraksi intelektual, menghilangkan kesadaran akan tanggung jawab peradaban. Jadi jangan heran, jangankan anak kecil, orang dewasa aja sekarang pada main game. Konyol betul. Saya di Malaysia di atas tren itu di atas kereta, saya lihat kok orang tua usia 70, 80 mainnya game itu loh, Tetris itu loh yang kok ada ya. Ya, di bawahnya masih masih melek main Mobile Legend itu. Ada usia 38 masih main Mobile Legend. Kan ngapain gitu? Apa ngabisin more, spend more time gitu. Distraction yang mengerikan sebetulnya. Ketiga, fashion. Menormalisasi gaya hidup hedonis dan kebebasan identitas tanpa batas. Ya, bukan hanya cantik tapi juga harus modish gitu ya. Ada berbagai macam ya. Sampai jilbab Sakratul Maut pernah lihat ya. Yang kepalanya itu diikat itu kalau lagi apa? Lagi ke kondangan tuh kan. Jilbab namanya jilbab Sakratul Maut gitu. Saya pernah lihat ibu-ibu makan pakai jilbab Sakratul Maut yang si rambutnya tuh keluar gitu loh. Itu cewek loh. Terus kelihatan rambutnya jadi ngapain saya gitu pakai kerudung itu. Terus makan zupa-zup gitu loh. Jadi pas makan tuh gitu, kayak orang mau kecekek gitu. Nah itu fashion aja malah menyusahkan diri sendiri gitu. Keempat, film. Nah, film ini yang sebetulnya gerbang yang paling dahsyat ya. Film-film termasuk Punten pisan ya, Drakor, Dracin, dan Draspan, tahu nggak? Drama Spanyol gitu ya. Itu di Netflix itu menggurita itu dan kontennya ngeri-ngeri gitu. Ya, bukan hanya apa namanya berkaitan dengan hasrat seksual, tapi juga adrenalin ya, ada kayak pembunuhan dan seterusnya. Jadi kita tuh dijejali hal itu dan anak muda tuh dijejali hal itu. Ya mereka ketika saya interview, ya punya mereka VPN, terus juga Telegram, ya. Itu kan yang trigger-trigger yang kok harusnya nggak ada gitu. Nah itu sebetulnya yang menjadi pemantik ya. Nah, tapi memang sudah ada 4F ini ya, food, fun, fashion, dan film. Nah, tidak cukup dengan Barat pakai gaya apa Asia, Dracin, Drakor. Kita kan nggak, kalau kita lihat tuh ya bagus-bagus filmnya, tapi lama-lama isinya ternyata memancing syahwat semua gitu. Dan kemudian nggak cukup dengan rasa apa eh, rasa Asia ide global. Akhirnya apa rasa lokal ide global ya. Film Dila ini kan dihidupkan lagi nih. Standar romantis, standar cinta tuh kayak gitu. Ya ujung-ujungnya mah sekuler ya. Nah, kemudian kaitannya dengan PMO tadi, secara sains ya, akan merusak sekali di antara anak-anak muda. Ini saya coba agak masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu dari 4F tadi, akhirnya terbentuk pola habits ya. Jadi dari data fakta itu kita bisa analisis bahwa penyebabnya karena faktor 4F. Dari 4F ini kita bisa kasih asumsi satu hal apa? Ini semua karena faktor dunia yang sekuler. Jadi memang untuk memilih sekolah pun kita tuh jadi overthinking kan, harus sekolah itu seperti apa.
Punten bisa ya, ini teh bukan saya ngerasa jadi lebih pinter enggak, atau jadi lebih merasa lebih hebat enggak. Jadi yang saya amati ketika saya kuliah di Mesir, di Al-Azhar itu, eh, antara sekolah perempuan dan sekolah laki-laki itu dipisah gitu. Jadi kan akan sangat tidak mungkin untuk berinteraksi. Punten misalnya, kadang-kadang gini, waktu kita sekolah pun SMP, SMA itu kan, samping cewek gitu kan, samping cowok. Emang itu teh dianggapnya teh masih kecil ya, padahal secara usia bisa jadi dia tuh udah prabalik atau menjelang, ya prabalik itu menjelang balik atau bahkan sudah balik. Bahkan waktu kemarin saya ke sekolah anak saya tuh, Ustadz di sini tuh ada yang kelas 5 kelas 6 SD aja sudah menstruasi itu. Nah bayangin itu ya, jadi dicampur gitu, harusnya kan dipisah gitu. Nah di Al-Azhar di Kairo itu bukan hanya dipisah dari gedung, tapi pisah pisah kota gitu. Jadi yang kuliah Banat, kita yang kuliah Banan yang Ikhwan yang laki-laki itu di Kairo, yang kampus perempuan di Alexandria. Jadi memang nggak mungkin ketemu gitu. Nah ternyata ketemunya di apa namanya, eh, apa namanya apa namanya itu ya, Persatuan apa namanya itu saya lupa. Persatuan Mahasiswa Indonesia itu apa namanya? Saya sampai lupa itu. Apa Ustadz? Ada kami, ada Bukan bukan yang nasional itu loh. eh, Apa namanya teh? PPI, bukan? PPI, Iya, PPI ya. PPI, Persatuan Kan Pelajar pelajar Indonesia. Indonesia. Nah, dari PPI itu sebetulnya jadi ada interaksi. Kalau di Mesir sini udah dipisah. Bahkan tuh saya ingat mau masuk kampus atau ya daerah Ahwat aja udah disiapin pentungan gitu sama satpam. Satpamnya udah tua. Gitu. Jadi yang kita tuh jarang ketemu cowok cewek. Tapi kalau kasus Ahmad Al-Misri saya kurang tahu ya secara data ya. Secara datanya kenapa bisa sampai penyimpangan, tapi yang jelas ya tetap tidak bisa apa namanya diperbolehkan gitu. Nah, jadi balik ke tadi artinya apa? Kalau eh, kita lihat hari ini di generasi anak muda yang nggak kenal Islam, nggak kenal Tuhan, yang nggak kenal Quran, nggak kenal berbagai macam interaksi yang mana yang benar yang salah, dan orang tuanya pun juga membebaskan, ya sudahlah kamu gaul-gaul sama siapa aja. Bahkan yang ngerinya tuh orang tuanya yang ngasih kesempatan, gaul lah, masa nggak punya teman cowok, ya yang cewek sama kan nggak punya teman cewek gitu kan, jadi kayak aneh. Itu kerasa banget ya dulu waktu waktu kuliah itu kan semua bawa pacar waktu KKN, cuma saya gak bawa pacar. Saya bilang sampai saya di sini kayak orang marginal gitu, jadi orang terpinggirkan gitu. Sampai saya bilang di forum, emang apa yang sah dari kalau nggak pacaran? Bukan berarti saya nggak laku, saya bilang gitu. Ya. Jadi orang yang nggak punya hubungan spesial dengan lawan jenis itu dianggap aneh, gitu paham ya? Jadi itu kan pergeseran pemikiran yang keliru gitu. Jadi sekarang udah ketergantungannya bukan sama Allah ya. Orang tua sekuler itu ya, kita kan ini lagi belajar dan mudah-mudahan kita jadi orang tua yang Islam ya, orang tua yang Muslim yang punya visi anak-anak kita seperti tadi ya, orang yang mau berkorban ya, untuk anak-anaknya dengan mengenalkan dengan Islam gitu. Nah balik ke tadi, jadi Fun and Fashion apalagi film akhirnya memasuki fakta di dalam tubuh kita ya teman-teman. Ini mulai serius ya. Jadi tubuh kita itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Ya. Ada otak, ada jantung, ada hati, ada tangan. Dan itu given, pemberian dari Allah. Nah, termasuk otak kita. Otak kita itu didesain untuk ada otak kanan, ada otak kiri kan. Otak kanan itu untuk berfantasi, bervisual gitu ya.
Nah, otak kiri itu berfungsi untuk berpikir ya, untuk berhitung, untuk menyimpan memori ya. Dan makanya kan kalau ada batang otak itu yang apa namanya, kena benturan kan hilang ingatan gitu dia. Karena kan ada save memory di situ, kayak hard disk gitu, SSD lah ya, kayak SSD. Nah, di dalam otak kita itu ada namanya jaringan neurotransmitter. Ini mungkin Bundi udah pernah belajar waktu kuliah ya di ilmu psikologi atau pernah baca buku-buku psikologi itu ada namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu kan saling menghubungkan jadi apa jaringan antara satu tali dengan tali yang lain. Nah, ketika otak kita ya dijejali dengan tontonan-tontonan, konten-konten dewasa, ya dia itu yang jaringannya itu kan otak itu kan elastis ya, cepat itu untuk berpikir itu kan cepat ya. Set, 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 set. Ada satu buku nanti kalau mau dibaca karya ulama dari Palestina ya, judul bukunya eh, Suratul Badihah. Suratul Badihah pakai bahasa Arab. Jadi teknik berpikir cepat. Jadi otak kita tuh didesain sama Allah untuk selalu berpikir cepat. Set, 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 set. Nah, kenapa? Karena ada jaringan yang di dalam otak kita tuh yang nggak bisa kita itu subhanallah ya Allah ciptain otak kita tuh dengan kesempurnaannya ya. Jangan lihat muka, oh, muka itu muka mah diganti juga bisa ini tapi itu pembahasan yang lain ya. Tapi secara dalaman kita tuh sama semua. Coba aja cek. Nah, di otak kita itu kalau si jaringan yang tadi itu harus berpikir cepat 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 gitu ya, si talinya itu yang teman-teman lihat di atas, kemudian dijali tontonan yang kemudian berkonten dewasa, yang otak kanan tadi berpikir fantasi yang akhirnya melonjak luar biasa ya, namanya dopamin. Juga kayaknya Bundi lebih tahu karena kuliahnya S1 psikologi. Itu yang biasanya normal saat akhirnya melambat. Kenapa? Ada jaringan lain yang masuk gitu. Nah, jaringan yang warna-warni ini nih yang kemudian ternyata secara riset ya, yang juga saya coba eh, ini ya gabungkan dengan data dari para ahli itu PMO itu ya kalau terus dilakukan ya akan meningkatkan lonjakan dopamin yang setara dengan heroin narkotika. Ngeri kan? Jadi jangan apa namanya biasa aja dong. Itu kan nonton nonton gue yang nonton nggak ngaruh ke yang lain ya. Nah, ini saya kaitkan erat ya. Kenapa ada muncul lonjakan dopamin? Karena yang namanya dopamin itu dia tuh nggak boleh over dan nggak no no more no less gitu. Dia tuh harus stabil ya. Normal dan itu tuh harus dipancing dengan eh, sesuatu aktivitas yang normal ya, yang alami, olahraga, lari itu ya, baca buku itu ya. Kemudian juga bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, jadi kalau itu dilakukan dia akan normal aja dan itu sehat sebetulnya. Ya, ketemu orang ngobrol, ketemu tetangga ngobrol, baca buku, ya. Itu apa penyaluran dopamin yang sehat. Tapi ketika kepala kita tiba-tiba nonton yang buka aurat gitu, kemudian juga apa namanya eh, melihat hal-hal yang punya daya fantasi, ya, maka otaknya itu bekerja melambat, tapi bekerja dia memikirkan sesuatu dan menuntut yang lebih. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus melampiaskan kepada sesuatu, ya. Punten pisan. Bedanya kalau sama yang selingkuh sama zina, agak mirip sih sebetulnya. Kalau ini, dia itu kayak nggak punya rasa dengan pasangan. Kalau udah menikah ya. Kalau sebelum menikah, dia tuh kayak mencari sesuatu yang lebih dan lebih lagi gitu. Itu ternyata relate dengan penciptaan otak kita. Otak kita itu tidak diciptakan untuk bermaksiat. Jadi kalau dia tetap memaksakan untuk bermaksiat, akan ada kerusakan di dalam otak kita. Nah, ini semua kenapa saya tuh coba analisis dan saya coba kaitkan dengan apa yang terjadi pada eh, apa kehidupan kita hereafter nanti di akhirat. Kenapa setiap tubuh manusia itu kan diminta pertanggungjawaban gitu.
Ada kan ya, ada hadisnya. Jadi mata dipertanyakan digunakan untuk apa, telinga digunakan untuk apa, mulut digunakan untuk apa, tangan digunakan untuk apa. Ternyata dikaitkan dengan neuro, neuroscience gitu ya. Ternyata ada kaitannya gitu. Jadi badan kita tuh nggak diciptakan untuk bermaksiat. Ketika diciptakan untuk bermaksiat akan ada apa namanya pemberontakan dalam tubuh kita, gitu ya. Misalkan apa yang terjadi hari ini, kalau kita lihat ada kasus apa namanya ini apa namanya tuh eh, pelecehan misalkan. Kenapa orang bisa terjadi pelecehan? Ya karena bisa jadi dia menjejali otaknya dengan ini. Isi kepala kita kayak teko, apa yang masuk itu yang keluar. Kalau yang dijejalinya adalah bacaan buku, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah para sahabat, maka outputnya juga ya pasti ngomong kisah Nabi, kisah sahabat, ya kan? Itu nggak bisa diganti dengan tiba-tiba jadi orang munafik. Orang munafik kan melanggar fitrah. Dia sholat, ya, dia baca Quran, dia seolah-olah menjadi ulama, ya. Padahal dia sedang mengkhianati dirinya sendiri. Dan itu tuh yang memahami itu cuma dia dengan Allah, bukan dengan em, orang lain. Orang lain kan anggap dia biasa. Oh, dia ulama hebat, dia dia hafal Qurannya oke. Nggak ada yang tahu, ya. Hanya dia dengan Allah yang tahu kan. Nah, balik lagi ke sini, artinya apa PMO ini sesuatu yang sebetulnya kita nggak perlukan, ya kan? Kalau bicara gitu ya, nggak usah diperlukan. Nah, masalahnya kalau sudah terjangkit, nah ini yang repot karena ada beberapa ahli ya, ada dokter yang bilang berapa kali ya waktu itu, ya? 3 bulan ya, 90 hari untuk sembuh. Ada juga namanya teori Alexander Luria ya dari Italia, dia bilang untuk sembuh ini perlu 1 tahun. Ya. Untuk mengembalikan otak kita yang rusak. Karena PVC itu yang diserang pertama kali nih. PVC itu kayak perisai dalam kepala kita. Nah, masalahnya PVC itu dekat dengan mata gitu. Mata dan telinga. Nah, dari mata dan telinga ini sebetulnya eh, maksiat zina, PMO itu ya bergerak di sini nih. Kaitannya dengan Rasul pernah bilang, siapa yang berhasil mengendalikan mata dan kemaluannya, aku jaminkan dia surga tuh betul. Karena syahwat itu kan dari mata. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, jadi itu ya untuk PMO itu. Nah, dampaknya ketika dia itu terus-menerus diguyur secara over ya, dopaminnya apa namanya? Bentar. Ya. Dopaminnya diguyur habis-habisan, ya dia akan menuntut lebih. Nah, outputnya apa tadi? Mahasiswa FHUI, siswa ITB, mahasiswa-mahasiswa dari yang kampus lain atau dosen yang punten pisan ya. Kalau itu diguyur terus tanpa ada remnya kan belum prefrontal cortexnya. Nah, ada 3 hal yang dirusak ya. Ya. Jadi otak kita diguyur terus dengan dopamin, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah melemahnya logika berpikir, emosi kita meledak-ledak. Coba aja lihat orang yang selingkuh kan biasanya nggak mungkin tenang gitu. Ya, pasti dia tuh amarahnya luar biasa ya. Karena pelaku pelaku selingkuh dan PMO itu hampir mirip. Cuman kalau selingkuh itu kan di dunia nyata ya. Kalau PMO itu di dunia layar gitu. Jadi nggak nafsu. Jadi nggak nafsu ini lihat istri tapi lihat cewek Korea lah nafsu, lihat cewek Cina nafsu, lihat pasangan sendiri lah pesek gitu ya. Terus kentut lah dan kotor apa yang kebiasaan buruk itu kan. Jadi ini di pikiran kita tuh ya pertama nuntut lebih, kedua juga lebih hardcore ya dalam tanda kutip menuntut sesuatu yang ekspektasi yang pasang itu nggak mungkin bisa gitu. Akhirnya itu kan dari PMO inilah kemudian bergeser kepada perselingkuhan gitu. Jadi itu berpola sebetulnya. Maksiat itu ada pola dan taat itu ada pola. Nah, PMO ini ada pola. Polanya kita pelajari sebetulnya malam ini. Supaya anak kita tidak terjerembab lebih dalam kepada dosa, ya, satu. Dan kepada kerusakan diri kita. Prefrontal cortex bisa rusak? Bisa. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Bisa rusak karena faktor
apa namanya matinya logika, tidak bisa memutuskan sesuatu ya, decision maker tuh nggak bisa. Ketiga, amarahnya meledak-ledak gitu, nggak bisa berpikir rasional. Artinya mah lola gitu. Nah, kalau saya tuh coba aja nanti di riset ya, ini belum saya buktikan ya. Orang yang sering lola tuh bisa jadi karena sering kayak gini gitu. Maksudnya dalam arti ada sesuatu yang rusak yang mempengaruhi PVC-nya. PFC dan bukan PVC, PFC, prefrontal cortex-nya. Nah, bagaimana kemudian itu bisa muncul gitu ya? Itu nggak ujuk-ujuk langsung ke akhir ya. Pelecehan-pelecehan itu dia dimulai dari apa? Menganggap biasa pelanggaran kecil. Maksiat tuh nggak pernah langsung besar ya. Zina tuh nggak langsung besar. Dia nonton yang kecil-kecil kan juga kita lihat ya fakta-fakta bahwa kenapa orang mulai kecenderungan kepada PMO itu ya karena dari dari HP kita. HP kita. HP kita ini kan kalau orang yang berpikir normal bisa menggunakan dengan baik kan. Kita bisa gunakan untuk buka webinar. Tapi anak kecil, anak yang nggak ada ilmunya, ya pasti nontonnya apa YouTube yang berdiri atau misalkan dalam Facebook. Facebook itu kan juga tiba-tiba masuk iklan, iklan apa? Iklan, ini ceritanya bagus, menarik gitu. Terus masuk, masuk, masuk ke dalam cerita, dia nggak bisa quote. Ternyata dalam cerita itu banyak sekali konten-konten yang dewasa gitu. Itu satu. Kedua, ketika terbiasa dengan paparan pornografi, ya, 40 kali dopamin tadi, otak menuntut konten yang lebih kasar untuk mencapai kepuasan. Akhirnya sampai ke step ketiga, ya, realitas kehilangan rasa. Ya, jadi nggak ada rasa sama pasangan tuh banyak banget hari ini. Ya, kalaupun iya hanya sebagai pelampiasan aja, udah nggak ada lagi nilai ibadah di sana, nggak ada lagi nilai tuh ketuhanan di sana, gitu ya. Saya masih ingat ya kalimat Sayyidina Umar tuh bilang gini, di akhir apa? Saya tuh nggak mau menikah gitu, kecuali saya itu punya keturunan yang senantiasa sujud kepada Allah, ya, dan berzikir kepada Allah, sholat dan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Nggak mau. Umar tuh menolak. Tapi karena tahu itu tujuannya, akhirnya Sayyidina Umar tahu setiap berhubungan badan dengan istrinya ya doanya cuma satu. Jadikanlah generasi kita, kita bisa mencetak generasi yang terus bersujud kepada Allah. Nah, maka setelah itu muncul tadi pelecehan-pelecehan di mana-mana, nggak hanya di kampus, sebenarnya di KRL juga banyak, di Transjakarta ya, itu juga banyak kasusnya, sangat banyak. Dan kadang-kadang perempuan takut kan. Takut itu kan bagian dari zat kimia dalam otak kita ya, karena takut kalau ngelaporin ada ada perasaan yang lain. Padahal kalau ya takut itu fitrah sebetulnya, fitrah bagian dari fitrah manusia. Nah, tapi kalau ada yang seperti itu tetap harus di report sih. Ya kayak sekarang kasus saya Al Misri itu kan, Ahmad Al Misri itu kan karena ada yang nge-report kan gitu. Akhirnya kemudian terbuka gitu ya. Gitu jadi alurnya gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan tadi ada trigger dipicu oleh iseng atau gabut, kegagalan seseorang memanage waktu, ya. Kedua, konsumsi konten-konten yang dewasa akhirnya merusak ya dari pelarian. Ya biasanya gara-gara stres ya kalau orang dewasa mah. Kalau anak kecil ya karena dia itu gabut ya, nggak ada waktu luang. Saya masih ingat tuh waktu kecil tuh banyak ya seusia saya waktu itu anak-anak tuh latihan taekwondo gitu ya. Terus ada juga latihan apa? Sepak bola, bulu tangkis. Jadi si dopamin itu dopamin normal gitu ya. Jadi bukan bukan hanya faktor libido ya. Libido tuh ada tapi kecil persentasenya dibandingkan dengan ini nih 85% lihat nih. 85% kasus PMO itu dipicu oleh kegagalan kita memanage waktu. Nah, kalau kita nih sebagai orang tua berarti kita harus mengatur waktu anak kita itu supaya betul-betul tidak ada ruang. Bahkan kita betul-betul mengawasi gitu. Mengawasi dari A sampai Z nih jangan sampai terjadi kemudian waktu-waktu yang akhirnya membuat mereka tuh punya waktu kosong. Kita perhatikan tuh jam tidurnya, jam belajarnya, siapa dengan siapa bergaul itu orang tua. Fungsi kita ya mengawasi, mengontrol. Jangan sekarang tuh dilempar ke sekolah gitu. Makanya sekolah-sekolah yang Islam sekarang tuh yang benar-benar serius ngegarap untuk anak-anaknya itu jadi eh, anak-anak yang memiliki saksiyah Islam atau bi'ah. Bi'ah itu karakter Islam.
itu dia nggak mau nyerahin semuanya, jangan serahin ke kita dong. Kita kerjasama orang tua dengan sekolah gitu. Kalau di negeri kan enggak ya, biasanya pas pengambilan raport itu datang. Nah itu punten ya, nanti mungkin jadi evaluasi kita untuk mencari sekolah yang betul-betul serius. Jangan sampai anak kita gagal. Saya termasuk yang sangat serius, saya nggak peduli mau SD, SMP, SMA, bahkan nanti jadi harus apa namanya nggak ada akreditasi nasional nggak masalah. Maksudnya yang karena saya kuliah sampai jauh ini berarti yang nanti harus bagus itu nanti kuliahnya. Kamu mau sekolah di manapun nggak apa-apa, yang penting kamu punya Quran, kamu punya akhlak yang baik. Dan itu nggak dibangun pas saat S1, tapi ketika TK itu jadi titik tolaknya. Nggak semua TK itu nerapin itu, nerapin sistem pendidikan yang tadi, pembentukan karakter gitu. Ya, tahu cara nyuri, tahu cara tidak nyuri itu bukan di S1 hukum, gitu, tapi di TK. Ini barang siapa? Itu kita ajarin barang siapa. Kalau ini barang orang nggak boleh diambil. Itu TK. Jadi S1 tuh bukan ranah itu. S1 tuh bicara tentang filosofi. Ya, dasar-dasar filosofi lah kalau kita nggak bilang itu pemahaman yang mendalam. Jadi itu konsumsi ya. Ketiga, dualitas yang menyiksa, terlihat baik di luar, hancur di dalam. Nah ini yang Kang tanya, kenapa sih para ahli maksiat itu kayaknya tuh hidupnya bahagia itu. Kita jangan lihat dari bajunya, tapi dari isinya. Kita nggak bisa lihat orang baik dan benar itu hanya dari pakaian dia pakai jubah, enggak. Tapi lihat dari isi kepalanya, visinya apa. Nah itu tuh kalau di ranah kuliah itu kan ada namanya eh, probing ya, ada yang namanya juga interview. Kita harus tahu nih, termasuk kalau ke sekolah tuh yang saya interview itu ya guru kepala sekolahnya, baru satu gurunya. Nah, kalau terjadi misalnya pembulian, kan pembulian juga kasus yang nggak kalah besar ya di kalangan anak-anak kan. Selain dari PMO juga pembulian. Ini juga jadi perhatian kita, jangan sampai hanya PMO aja, tapi juga problem-problematika yang ada di sekeliling kita itu bisa dikendalikan. Gitu ya. Kemudian meninggalkan ibadah, ya. Ini tahapannya sampai kemudian apa namanya rasa tidak merasa tidak suci lagi, membuat ibadah terasa menyenangkan. Ini ditinggalkan. Jadi ini dampaknya dari PMO itu juga akhirnya meninggalkan ibadah ujung-ujungnya kan. Sholat nggak ada rasa, ngaji nggak ada rasa, betul. Dan yang terakhir apa sampai ke kebohongan berlapis, memasukkan kehidupan normal, menciptakan pesona palsu di lingkungan sosial. Padahal kita mah apa adanya aja. Maksudnya ada yang syekh-syekh itu ya yang tadi kasus tadi kelihatannya kayak sohid. Kadang-kadang juga lucu eh, ada yang rukiah gitu ya, ngerukiah tapi dipegang-pegang itu sebenarnya pelecehan juga. Kemudian juga ada yang saya tuh nggak ngerti tapi itu di video ya di Ustadz Abi Maki beliau bilang yang mengerikan itu ya kan masih anak muda sih. Para penghafal Quran itu kan saya karena berinteraksi sama mereka kan di pesantren itu karena demi untuk kuliah ke Mesir itu eh, tega gitu ngasih maklumat atau informasi kayak gitu gitu. Nauzubillah suma nauzubillah ya. Jadi kondisi akhir zaman ini kita jangan apatis sebetulnya. Kita harus terus ngerangkul bahkan mungkin korban-korbannya juga perlu dirangkul ya. Karena kalau enggak bisa menyebabkan kemurtadan loh. Ini. Jadi impact paling dahsyat di dunia tuh ada salah satu korban ya itu bilang "Oh, sampai saya kalau ngelihat ada sosok alim ulama yang tiba-tiba melakukan tindakan itu kan kalau sekarang ada sebenarnya kasusnya banyak ya di pesantren-pesantren juga ada oknumnya ya ada yang waktu itu saat anaknya kiai berhubungan badan dengan hampir semua santriwatinya itu dengan dalih ini untuk menyalurkan ilmu kan lucu gitu jadi hal-hal ini caranya dengan report gitu. Nah, kalau kita tahu kan, kadang-kadang kan gitu, kita tuh lihat, oh ini sekolahnya bagus, infrastrukturnya oke gitu. Oh, di dalamnya tuh nauzubillah gitu. Itu sering terlihat kasus kayak gitu. Nah, gimana caranya kita tetap harus evaluasi, develop, analisis, evaluasi. Nah, jadi jangan sampai salah langkah ke depan gitu. Siapa circle anak kita bergaul tuh harus tahu juga. Kalau ada apa-apa, cari orang tuanya. Anak saya nih, ada tuh.
kasus ya, jamaah anaknya tuh nonton film itu di report, jadi panggil orang tuanya ke sekolah gitu. Yang nge-report ternyata juga nonton film. Jadi lucu dia. Jadi nge-report temennya yang nonton film itu, sedangkan si yang ngelaporin itu juga ternyata nonton juga. Bahkan dia yang punya database itu loh. Jadi ya, akhir zaman kan kayak gitu ya. Gak hanya orang tua, anak-anak kecil juga akhirnya kayak gini. Nah, pola-pola ini yang kita pelajari. Nah, ini eh, kita maju dulu ya. Eh, nah, ini kepada solusi ya. Dampak kan kita sudah tahu tadi rusaknya otak manusia. Tapi insya Allah bisa sembuh ya. Tadi tadi jaraknya sekitar 90 hari sampai 1 tahun. Ya, itu tuh sebetulnya 90 hari itu ya, ketika saya interview para pelaku itu, mereka ngalamin apa namanya tuh, kesulitan yang luar biasa gitu untuk ngelepasin candu addiction kan ini, kayak narkotika gitu loh, rehabilitasi itu. Nah, sebetulnya ada 6 tips ya, 6 tips boleh dicatat. Yang pertama adalah dia itu teman-teman, dia itu pasti akan ada waktu ya di mana punya keinginan untuk nonton. Gitu. Ada tuh, ada. Nah, caranya gimana supaya supaya kita itu tidak mengikuti itu? Tahan, tahan nih 2 menit aja. 2 menit 1 detik ya, paling cepat ya. Paling lama 15 ya. Alihkan dengan hal-hal yang lain. Jadi itu perasaan muncul tuh. Ini bagi sudah terjangkit ya. Jadi proses penyembuhannya itu memang betul-betul yang pertama itu apa? Harus apa namanya? Jangan terpancing lah bahasa ini. Jangan terpancing dengan konten-konten tadi. Pokoknya alihkan aja. Betul kayak narkoba ini. Jadi ini saya serius ya. Sayangnya nggak ada rehabilitasi PMO gitu. Kalau ada tuh pasti penjaranya penuh atau kayak BNN ya. Saya siap lah jadi kepalanya lah. Ya ke kepala BNN ya. Tapi kalau kepala BNN ngeri ya. Katanya malah jadi nauzubillah lah ya. Nggak tahu itu beritanya ya. Tapi dari media. Nah, jadi ketika muncul rasa ingin nonton, kita yang harus tahan. Jangan diikuti tuh. Kan jari kita tuh kan ingin ngikutin tuh. Tahu kan di Indonesia itu kan diblokir konten-konten dewasa, aplikasi VPN. Nah, kalau jadi orang tua berarti kita harus lihat tuh aplikasi apa yang harus dikontrol. Di Malaysia saya ketemu ada eh, ya orang Sunda juga, ada paguyuban orang Sunda. Eh, dia tuh istrinya suaminya orang Malaysia, dianya orang orang Bandung. Terus nanya, manggilnya coach ke saya, coach bisa nggak sih handphone anak saya di pertama dikontrol sama orang tua bisa saya bilang, kedua aplikasinya di hidden bisa bisa, tapi anak saya harus punya akses juga supaya nggak supaya tahu lah dunia luar, bisa dijadwalin bisa dibuka jam-jam sekian bisa, namanya parental apa ya namanya tuh, parental ada kalau di HP-HP canggih ya. Family Link, Ustaz. Nah, link ya. Nah, Parental. itu Atau kontrol. bisa dikontrol lewat itu. Jadi kita bisa tahu bahkan dia buka apa tuh bisa tahu. Nah, jadi itu nomor satu. Yang kedua adalah tujuan hidupnya diperbaiki. Anak kita itu kan kalau tujuan hidup kan orang tuanya yang ngerti ya. Kalau ditanya tujuan hidup anak gimana tujuan hidupnya, kita harus tanya dan kita harus arahkan. Anak itu nggak tumbuh ujuk-ujuk gitu ya. Jangan dibiarkan kita yang ngasih alur gitu. Kita ngasih bekal, kita ngasih alur. Kamu gini, kamu jadi apapun terserah. Tapi cuma satu yang papa minta apa? Kamu jadi orang solih. Papa nggak peduli kamu jadi arsitek, mau jadi matematika, matematika apa, dosen lah, ya. Bebas. Yang penting kamu jadi orang soleh. Itu tujuan hidup kita. Kenapa? Kalau jadi anak soleh, dia doain kita nanti. Ya, pasti itu. Itu yang kedua. Tentukan tujuan hidup, diarahkan. Ya. Bisa nggak? Bisa. Siapa yang harus kerja keras? Bukan gurunya, orang tua. Orang tua itu vital.
Tapi kalau nggak ada orang tua gimana? Kalau belum ada orang tua atau misalkan yatim piatu, maka yang kita jadi orang tua mereka juga yang ngasih arahan kepada mereka, gitu ya. Jadi yang kedua tuh tujuannya diluruskan. Jadi jangan dibiarin. Kamu bebas deh jadi apa aja. Kan kadang-kadang kalau saya tanya orang tua tuh jawabnya gini, jadi apa aja lah. Padahal ketika dalam hati itu kan orang tua saya ada nih, ini dinasti dokter gitu. Jadi bapak ibunya dokter, kakaknya dokter, adiknya dokter. Tiba-tiba dia melenceng, murtad dari dokter gitu. Dia jadi arsitek misalnya atau jadi pengusaha gitu. Wah, dibully habis-habisannya. Hal yang mungkin pasti banyak terjadi dan apalagi keluarga dokter kan marwahnya harus dijaga ya. Biasanya kan gitu ya. Karena untuk memudahkan jaringan gitu. Katanya sih begitu, tapi ada jamaah saya malah stres nih. Saat saya tertekan gitu. Bapak saya spesialis, ibu saya spesialis, saya masih dokter biasa. Stres dia betulan. Terus di selevel dia aja S2 dia ambil spesialis, dibully habis-habisan. Ternyata kan ada sistem senioritas kan kalau di kedokteran itu. Kasihan betul. Jadi kayak orang linglung, Ustaz gimana ya Ustaz dia? Itu sama istrinya loh, istrinya dokter juga. Bayangkan, dokter-dokter, udah sama dokter tapi tetap kena hal seperti itu. Apalagi bukan dokter, maksud saya gitu. Nah, mindset kita tuh anak kita harus jadi orang soleh. Terserah mau jadi dokter, yang penting Bapak ridho kalau kamu jadi anak soleh. Kamu punya akhlak, kamu punya ilmu, itu apa-apa. Jadi itu yang kedua ya. Eh, Tujuan hidup yang ketiga, jangan kasih ruang kosong. Dipenuhkan ya. Dipenuhkan waktu-waktu menjadi waktu-waktu yang bermanfaat. eh Banyak anak tuh banyak rezeki insya Allah ya. Jadi jangan mikir, oh saya tuh udah berhentilah mau punya anak. Stop, tutup pabrik misalnya. Jangan. Sedikasihnya aja. Kalau dikasih banyak, alhamdulillah. Gitu ya. Kalau dikasih banyak, ya syukur ada suami, ada istri, bareng-bareng kita didik anak kita jadi anak-anak soleh. Gitu. Nah, orang-orang baik yang di sini kan ya minimal punya anak selusin. Ya, minimal setengah lusin gitu loh. Saya tuh kadang heran ada anak, ada orang tua yang ingin punya anak cuma satu aja. Kasihan kan suaminya ingin punya anak lagi, istrinya bilang, kan gini anak-anak Gen Z, ya boleh nih, nggak boleh punya anak lagi. Ya, saya makanya kalau masalah kasus selingkuh itu saya akan detailisasi apa sih penyebab dia selingkuh. Kalau selingkuh ya. Tapi kalau PMO ini memang penyakit yang harus disembuhkan. Jadi jangan kasih ruang kosong aja poinnya di situ. Dan jangan pikir ini hanya laki-laki yang PMO. Data itu 33% perempuan itu pengakses film terbanyak. Apalagi film-film drakor, dracin itu. Wah ampun lah itu. Mereka rela bayar berapa ratus ribu hanya untuk subscribe gitu ya. Kan ada yang film-film pendek itu loh. Film-filmnya pendek tapi daya rusaknya panjang. Jadi filmnya pendek, daya rusaknya panjang. Yang keempat tadi ya, em, hapus semua aplikasi. Memang kayaknya keras ya, tapi ini demi Allah. Kalau ada iklan lewat. Nah, demi Allah, kalau kita bisa mengawal ini ya dengan menghapus aplikasi tadi itu ya, dengan mengganti waktu ruang ruang itu dengan hal yang positif ya. Suaranya jadi kecil, Ustadz, maaf. Ustaz Hah? audionya iya, Afwan. Ustaz, apakah sudah boleh mulai tanya jawab? Ustaz, sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya, Ustaz. Ya, sedikit lagi deh, Kita sedikit lagi. audionya Ustadz semakin kecil suaranya tidak terdengar. Oh iya, Kalau sekarang? didekatkan baru. Oh ya udah saya dekatkan ya. Terima kasih, Ustaz. Sekarang dengar ya. Oke, sedikit lagi ya. Jadi tadi diganti ya, dihapus semuanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu eh, kalau muncul rasa itu, ya,
tahan. Gitu. Muncul rasa itu tahan. Muncul rasa ingin nonton lagi tahan. Nah, jadi clear ya 90 hari untuk pemulihan dan tadi berapa? 1 tahun untuk sembuh total dari PM. Mungkin itu dulu ya. Hanya kebanyakan ini ya. Nanti kita coba di tanya jawab kita bedah lebih dalam. Wallahualam a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz sudah memberikan pemaparan mengenai PMO yang sangat sistematis. Kemudian ini bedanya ya ayah bunda sekalian dari PhD. Jadi kita bisa melihat framework berpikir yang berbeda gitu daripada kita hanya melihat dari yang ada di internet, dari ada yang kita googling sendiri, tapi kita belajar langsung dari sumbernya, dari ahlinya, Masya Allah. Semoga Ustadz berkah selalu ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mengingat tadi yang Ustadz sampaikan dalam framework-framework tadi, jadi saya teringat nih Ustadz terhadap buku yang sudah lama banget yaitu The Drug of the New Millennium. Mungkin Ustadz juga pernah tahu buku ini tentang brain science behind internet pornography use. Jadi buku ini melihat tadi seperti yang Ustadz sampaikan bahwa porn ini it's part of narkoba. Ini adalah narkoba. Dan ini menyerang prefrontal cortex. Lama-lama otaknya rusak, tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa berpikir dengan hati nuraninya juga rusak. Kemudian eh, hal-hal yang sifatnya kognitif juga akan rusak begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, di sini Ustadz sudah ada beberapa yang ingin bertanya. Tadi sudah ada yang angkat tangan dan juga sudah ada yang di kolom chat. Saya izin menyampaikan yang ada di kolom chat terlebih dahulu, yaitu dari Ibu Siri Ramadhani atau Bu Emma. Ustadz izin bertanya, saya seorang ibu dengan 3 anak perempuan. Saat ini saya masih merasa bimbang untuk memilih jenjang pendidikan anak saya di Jakarta sebab semakin banyak kasus kekerasan seksual dan pelecehan pada perempuan, terutama pelajar. Apa yang harus saya perhatikan saat anak saya nanti melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya? Saat ini anak saya sekolah SD full day homeschooling, terbesit keinginan untuk leskan anak saja yang tidak melanjutkan pendidikan SMP SMA, tetapi di sisi lain khawatir anak tidak bersedia. Apa yang harus saya lakukan? Karena di tahun pertama dan anak yang kedua anak masa sekolah tapi pernah dibully baik secara fisik dan verbal, sehingga di tahun ketiga sekarang masih homeschooling. Syukron Ustaz. Itu pertanyaan dari Ibu M. Jawab atau kumpulan dulu tadi? Kalau mau dikumpulkan dulu boleh, silakan Ibu MP Nurijah yang tadi mengangkat tangan. Apakah jadi bertanya? Silakan. Iya, suaranya ada nggak, Mbak? Suaranya jelas, Alhamdulillah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. eh Materinya sangat menarik. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, langkah konkret saya sebagai guru sekolah dasar negeri ya, yang tadi disinggung, kalau di negeri itu seperti itu, tapi justru bagi saya memang ini jadi sebuah PR yang sangat besar. Bagaimana saya sebagai guru, langkah konkret saya untuk mencegah hal-hal eh, demikian, Pak Ustadz. Terlebih saya sekarang diamanahi kelas atas. Jadi memang dari segi pergaulan mereka sudah eh, ya tanda-tanda ke arah sana lah, Pak Ustadz ya. Jadi kadang saya juga bingung menghadapi hal seperti itu begitu, Pak Ustadz. Mohon arahannya, barangkali mungkin ada jurus jitu, langkah yang harus saya ambil, yang harus saya terapkan ke anak-anak agar mereka paham. Begitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bunda MP Nurijah. Sementara kita kumpulkan dulu Sat, 2 penanya dulu mungkin ya Sat ya. Oke, oke. Saya jawab dulu ya. Tadi yang pertama ya, terkait homeschooling ya. Betul. Eh, homeschooling itu, homeschooling itu ya. Saya pernah tanya nih ke karena ke Malaysia ya. Saya tanya ke sekolah di apa di pejabat tinggi di Malaysia. Kenapa di Malaysia tidak diizinkan homeschooling? Variabelnya banyak. Satu, eh, kita nggak bermasyarakat, anak kita tuh jadi
tidak punya kawan, sahabat gitu ya. Kenapa? Karena pikirannya eh, sendiri gitu, independen. Padahal anak-anak TK itu emang harus belajar bareng-bareng. Justru nanti di level kuliah S2, S3 itu memang harus sendiri sebetulnya. Nah, kalau di usia itu banyaknya ya harusnya eh, ketemu temen, sehat, bareng gitu ya, punya memori yang indah gitu kan. Nah, eh, di satu sisi seperti itu ya gambarannya. Tapi di sisi yang lain, teman-teman, eh, kita juga khawatir gitu sekolah yang ada tidak menunjang sama sekali untuk memenuhi ekspektasi kita kan gitu. Karena nggak ada semua sekolah tuh yang sempurna itu nggak ada betul itu. Nggak ada yang semua sekolah itu sempurna. Makanya kadang-kadang orang nyari yang eh, bagus ya, yang bagus sampai rela berbayar lebih mahal. SD sampai SMA itu kan biayanya setara dengan PhD lah. Kalau kita saya bilang ya lebih murah S2 S3 gitu. Anak SD aja masuk udah berapa puluh juta ini. Tapi kan sayangnya kalau kita udah keluarin uang sebanyak itu, tapi impactnya kan tidak berpengaruh kan tuh sedih banget. Ya. Jadi kita udah berkorban uang, waktu, tenaga, pikiran, ternyata anak kita tidak terintegrasi dengan harapan kita, cita-cita kita. Mungkin nanti kalau mau, harapan saya malah kalau bisa selesai saya studi itu pengen buat sekolah gitu di Jakarta kan. Biar memfasilitasi teman-teman yang ini kan kebanyakan orang Jakarta ya. Itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA gitu. Tapi jangan biaya mahal karena kan juga mahal ya. Pendidikan itu kan mahal. Eh, nggak murah lah ya. Tapi sebisa kita murahkan entah itu dengan apa anggaran-anggaran yang bisa kita cari donasi. Saya lihat sekolah kampus-kampus Islam yang apa namanya yang bagus di Indonesia itu pendanaannya bukan hanya dari siswanya tapi juga dari core bisnis yang mereka punya gitu. Itu kayak waktu saya kuliah S2 di UI itu kampusnya luar biasa keren punya punya hospital, punya hotel. Ini industri. Jadi kita berhadapan antara idealis dengan kapitalis gitu. Nah, jadi saya selalu menanamkan harapan mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada nanti saya rekomendasikan lah sekolah yang bagus untuk dimasuki. Tapi nggak mendekati kesempurnaan ya. Tapi setidaknya secara filosofis dasar sekolah ini bisa menghasilkan apa satu hal apa menjadi orang solih tadi minimal ya terkait skill nanti bisa dipelajari gitu ya. Jadi saya tanamkan harapan jangan berputus asa ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus riset nanti boleh diskusi ada nggak sekolah ini. Barangkali saya tahu sekolah itu dan saya bisa kasih penilaian gitu. Ya, jadi riset saya kan sebetulnya banyak ke asesor ya, mengevaluasi satu institusi ini. Kalau institusinya yang benar itu dari aspeknya banyak. Bisa dari gurunya, kualitas infrastrukturnya, kualitas kurikulumnya. Jadi banyak variabelnya. Tapi kalau yang paling penting sebetulnya dua hal kurikulum dengan guru. Dua itu gitu. Kan guru itu kayak kayak semacam ini ya, semacam ketua di situ yang bisa mengontrol, mengatur, mengarahkan gitu. Jadi jadi bab jadi orang tua ideologis. Kalau kita kan orang tua biologis ya, mereka orang tua ideologis. Kurikulum dengan guru standar banget lah itu. Kalau dua-duanya punten ya, nggak baik dengan cari yang lain. Kalau infrastruktur bagus tapi kurikulumnya bagus, gurunya jelek jangan. Kalau gurunya bagus, kurikulumnya bagus, infrastrukturnya kurang bagus, ambil. Gitu ya. Wallahu alam. Boleh Itu yang izin pertama. tambahkan nggak Ustadz? Boleh, boleh. Silahkan. Izin Mbak Tiasti ya, Iya, sedikit silakan mungkin ya. Ibu. Ibu Emma, boleh izin nambahin sedikit mungkin cara paling gampangnya adalah sebenarnya Ustadz udah nyebutin tadi ya saat memaparkan materi. Caranya adalah dengan ngobrol ya, wawancara tadi. Apakah sekolah ini aman tidak untuk anak kita? Pertama kita bisa tanya bagaimana mereka mitigasi atau menangani kekerasan
dan pelecehan di sekolah, bullying, kayak gimana? Kan sekarang sudah ada ya, apa istilahnya ya Mbak Tias, di sekolah sekarang udah ada kayak petugasnya ya, khusus untuk menangani hal itu. Ya, Kemudian, Satgas PPPK, iya, Bunda. Satgas itu, betul. Kemudian, bertanya tadi ngobrol, diskusi cara penanganannya, mitigasinya seperti apa. Kemudian, apakah lalu bagaimana guru menangani. Terus ada pernah ada kasus atau tidak? Lalu penanganannya seperti apa? Itu sih paling mudah ya ketika kita observasi sekolah yang kiranya aman dan yang pasti adalah kadang-kadang kita juga seorang ibu tuh suka dikasih feeling juga nggak sih Bunda? Saya sih nggak tahu ya, mungkin sharing pribadi kadang-kadang eh, ada feeling tersendiri ketika kita sudah observasi gitu ya, baik secara infrastruktur, kita ngobrol sama gurunya, ngobrol sama kepala sekolahnya, yayasannya, siapa pengasuhnya gitu ya, itu kita ada rasa klik gitu, gitu ya. Jadi sefrekuensi lah bahasanya itu seperti itu. Itu aja sih mungkin paling mudahnya dan benar kata Ustadz tadi juga eh, faktor infrastruktur itu tidak menjadi hal yang penting, tapi memang sebagai pelengkap gitu ya. Rumahnya Bu Emma di mana? Kalau Jakarta Selatan banyak sih Bun, daerah deket-deket rumah saya. Nanti gampanglah kita japrian ya. Boleh nanti Oke, di itu aja sih sedikit Iya, Insya Allah tambahan. ya, Bundi. Terima kasih. Makasih, syukran, Bundi. Tadi kalau dari sisi sebagai parents ya, Ustadz ya, sebagai parents. Kemudian kalau tadi sebagai sisi sebagai guru, terutama guru, tadi Bu MP tadi guru dari anak-anak yang bukan anak-anak ya, sudah beranjak dewasa mungkin ya kalau kelas atas. Itu memang semakin tinggi, pengalaman saya tuh semakin tinggi kita mengajar, itu semakin sulit, terutama anak-anak remaja, Ustadz. Iya, iya, iya. Terkait yang pertanyaan nomor dua, gitu ya. Ya saya memahami lah kondisi pertama terkait kesejahteraan juga ya. Perbandingan kesejahteraan guru itu kan juga berpengaruh ya. Karena kalau kita itu maksimal ya, profesional, pasti kita juga akan memberikan hasil yang optimal gitu. Nah, salah satu faktor gitu ya. Punten banget, ini bukan berarti saya nggak pro ya dengan MBG misalkan ya. Anggaran dana itu sebenarnya bisa dipakai buat mensejahterakan guru gitu karena eh, kalau gurunya itu urusan dapurnya kepikiran ya gimana bisa ngurus anak-anaknya. Tapi kan alhamdulillah banyaknya kan perempuan ya. Jadi guru kan ya banyak jadi guru perempuan. Tapi yang jadi tulang punggungnya suaminya gitu ya. Nah ini salah satu faktor yang harus diperhatikan dari sisi guru ya. Nomor satu kesejahteraan. Ya. Kedua itu peningkatan kualitas guru ya dari segi mulai dari apa diklat, pelatihan, pendidikan untuk guru itu seperti apa. Meskipun secara teori bisa dipelajari di level kampus, tapi secara praktek kadang-kadang menangani anak-anak ini juga banyak ya. Ya, penuh gitu isi kepala kita gitu. Gimana bisa untuk eh, mengurai masalah yang di sekolah. Nah, sebetulnya sebetulnya idealnya ya, idealnya itu satu guru itu maksimal megang 5 sampai 6 orang gitu. Kok bisa punya pendapat gini? Karena di Mesir, di Al-Azhar itu sistem belajar itu dia bukan kayak di kita kan, guru ngajar gitu ya. Di depan kelas 50 siswa, 60 siswa. Itu nggak bisa mereka untuk mengetahui 60 karakter secara bersamaan, beririsan. Nah, jadi idealnya ya 5 sampai 6 maksimal gitu. Dan kita bisa tahu tumbuh kembang anak itu kan. Cuman nanti gesekannya sama kesejahteraan tadi. Kenapa? Kenapa? Karena satu guru megang 20, 40 itu nggak kondusif di kelas. Gitu ya. Tapi kalau satu guru megang 6 orang, kita tahu tuh detail karakternya, tumbuh kembangnya. Ya. Maka itu saya bilang, ini perlu, ini secara makro ya, kesejahteraan guru betul-betul dikasih perhatian lebih. Gitu. Kalau bisa kalimat Bung Karno itu dipakai gitu.
kirimkan kepadaku 10 pemuda. Nah, itu 10 orang aja yang dibina, yang dididik. Satu guru. Tapi dia tahu tumbuh kembang anak itu gitu. Tapi dia juga dijaga kesehatannya, maksudnya gitu ya. Ini ideal, tapi yang namanya ideal itu kan jauh dari realitas. Ya, supaya saya menghadirkan harapan lah dalam hati semua, bukan ada yang jadi statusnya guru, dosen dan seterusnya ya. Jadi eh, untuk mengatur itu dengan cara seperti itu. Tapi faktanya Ustaz, hari ini itu satu kelas minimal 30, 40 ya, 50 orang maksimal. Ya. Itu selevel profesor aja nggak bisa nangani 60 orang secara serentak, itu nggak mungkin. Berapa persen sih secara komunikasi ya? Dosen ngomong, mahasiswanya 60 orang. Coba hitung secara data kuantitatif, berapa jumlah orang yang bisa mencerna apa yang diomongin dosen? Sepersekian kecil kan. Tapi kalau satu satu guru megang 6 orang, kita bisa tatap matanya satu-satu. Kita tahu pembentukan karakternya. Kita tahu gimana karakternya masing-masing. Kita tahu mereka tuh bohong atau jujur. Itu kan keren, ya kan? Ya, tapi masalahnya itu tadi, kita ada dana nggak? Ya, tapi balik ke dana tadi memang ya, kenapa saya bilang kayak gini? Karena kita di zaman kapitalisme. Kita nggak bisa nutup mata dengan idealisme, tapi kita punya harapan. Kenapa kampus-kampus dulu bisa menghasilkan output orang-orang hebat? Kenapa level doktor tuh benar-benar jadi doktor kalau di luar negeri ya? Karena memang saya aja, satu murid itu dipegang 3 dosen. Akbarnya dipegang 3 dosen, 3 supervisor. Tiga-tiganya mengkoreksi setiap, kalau saya penulisan, ini baru penulisan ide. Mereka akan mengkoreksi. Tapi di 3 dosen itu, satu jadi kepala, namanya supervisor. Nah itu akhirnya bisa tumbuh lebih dahsyat. Kenapa? Ap- Apalagi kalau idealnya kayak gitu. Apalagi kalau 3 guru megang satu murid. Luar biasa. Tapi kalau tadi yang saya bilang satu guru megang 6, itu juga udah bagus. Jangan lebih gitu. Gitu sih kalau bicara ideal ya. Ada nggak sekolah kayak gitu? Atau bisa nggak sekolah? Nggak bisa juga. Karena tadi ada, kita bicara tentang namanya politic of education sama reality of education. Itu hal yang lain tuh. System of education kita yang sebetulnya salah, bukan gurunya yang salah. Sampai saya bilang, saya ketemu menteri, tanyain Bundi itu ya, saya story itu menteri pendidikan. Pak, gaji gaji pengajar itu ditingkatkan, Pak. Dia malah nanya balik, emang berapa gaji pengajar itu? Di Malaysia itu gaji pengajar itu level SD aja sampai 20 juta per bulan gitu ya. Dan saya rasa seluruh penduduk Indonesia itu ridho ngasih gaji guru segitu. Betul ya? Karena anak-anak kita kan sebetulnya secara sistem udah gratis kan. Anggaran buat SD sampai SMA itu udah gratis. Kalau negeri ya. Tapi kan faktanya sekarang negeri itu nggak banyak. Orang tua yang mau berpikir akhirnya menyekolahkan hanya ke sekolah-sekolah yang swasta tapi berkualitas. Biar bahasa Inggrisnya bagus, misalkan tuh biar, atau namanya sekolah IT ya, Islam terpadu, atau ada sekolah-sekolah yang Nasrani itu ada banyak tuh, ada BINUS SD, SMP, SMA. BINUS tuh kan kampus kalau di Jakarta, sampai mereka punya TK, SD, SMP, SMA gitu. Nah, ini bukan bicara tentang oh, harapan kita, tapi bicara tentang realitas. Kalau bisa, sebetulnya bisa. Cuman mau nggak negara tuh nganggarin itu? Bisa nggak nganggarin supaya gurunya disejahterakan, dikasih motor, mobil, jangan hanya yang ngantar makanannya gitu. MBG kan dikasih mobil, motor, anggaran besar. Guru-guru ini disejahterakan, itu disejahterakan. Pasti itu. Hormat langsung sama presiden. Makasih Pak, guru disejahterakan gitu ya. Dijamin kehidupannya, sakit diobatin. Oh, itu pada respect, bukan hanya respect, semua orang tua itu pasti respect. Dihidupkan lagi rohis-rohis. Rohis itu saya waktu SMA saya tuh jadi wakil ketua rohis. Ya, cuma nakal itu. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah udah bener kayaknya. Tapi dulu nakal, nakal banget itu. Tuh, maka masuk wakil ketua rohis, apa namanya, main bola gitu ya, jarang ngumpul rapat ya. Tapi ya waktu itu juga saya ngiri, ah ngapain sih belajar agama, di
apa namanya waktu SMA tuh. Terus cuman apa namanya dungdang 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 dung gitu loh. Gak ada ilmunya yang saya serap. Tapi itu sejelek-jeleknya masih lumayan ada gitu ya. Gitu. Sampai waktu saya datang ke sekolah itu si gurunya nangis. Akbar, Bapak nggak percaya kamu bisa kuliah sampai jadi ustadz. Ya saya kan nggak tahu masa depan orang orang tahun berapa tahun ke depan kita nggak tahu. Tapi kita itu hidup di hari ini, detik ini. Kita yang jalani sekarang ini gitu. Nah jadi guru SD itu suatu hal yang mulia. Ya, apalagi kalau kita ikut menanamkan nilai-nilai Islam dalam murid-murid kita. Selalu diarahkan. Ya, saya pun toh juga nanti kalau selesai PSD mungkin juga ngajar, tapi nggak jadi acuan utama karena ngajar sama ngisi seminar mendingan ngisi seminar gitu. Kalau ngajar itu mah amal jariah aja gitu. Karena saya punya pengaruh, saya guru, saya dosen, saya ngatur mahasiswa saya meskipun kepaksa mereka kan. Ya kan kadang-kadang gitu. Kan raja kecil kan dosen, guru itu kan raja kecil di lingkup yang namanya sekolah. Kita punya punya accessibility untuk ngatur mereka. Tapi pendekatannya aja yang kita rubah. Mau kasar, mau halus, mau soft politik atau hard politik gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya tadi? Gurunya juga harus dibina dengan Islam. Poin utama nih, berakidah Islam, menghasilkan output saksiah Islam gitu. Contoh gini, contoh ya, ibu mau kalian kalau minum duduk. Tiba-tiba muridnya bilang, kok ibu minum berdiri? Habis itu semua. Apa yang kita omongin udah nggak didengar lagi. Nah itu yang sensitivitasnya di situ kalau jadi guru, jadi ustadz itu, jadi dosen itu sama aja. Jadi itu ya dibina, dibina, kemudian dijaga karena juga punten ya ada juga oknum guru yang ini mah nggak di sini mah insya Allah soleh soleha ya. Di luar sana ada oknum guru yang justru melakukan tindakan yang apa namanya yang berbau ada LGBT-nya juga kan. Jadi LGBT terus banyak musuh kita tuh, PMO, terus cheating ya banyak. Tapi kalau kita punya dasar akidah Islam, kita dibina dengan Islam, kita ikut pembinaan seminggu sekali 2 jam, insya Allah kita bisa selamat. Tuh, poinnya di situ. Mungkin nanti Bundi mau nambahkan dari Iya segi betul Ustaz, saya mau nambahin sedikit. Udah ya Ustaz, saya mau nambahin dikit Miss Tiasti ya. Nah, benih. Mungkin sharing aja dulu, saya juga dulu pengajar SD, pernah megang yang level rendah, juga pernah level tinggi. Mbak Empi masih ada? Halo Mbak, nggak ada ya? Kayaknya udah Ya, live. iya. Baik, mungkin ini aja sih tambahannya. Eh, karena anak remaja itu kadang-kadang level tinggi itu kadang-kadang kan mereka sudah mulai ada rahasia-rahasiaannya, agak kurang terbuka. Apalagi misalnya mereka menjadi korban misalnya ya terhadap kasus pelecehan atau apa. Itu di sekolah saya itu dulu kita biasain ada setiap sebulan sekali itu nulis gitu ya. Jadi nulis kejadian apa kayak selama 1 minggu gitu ya. 1 minggu ada kejadian apa yang dialami baik di rumah ataupun di sekolah. Nah itu kita sebagai guru juga emang benar tadi kata Ustadz gimana kita gurunya itu ya. Kita benar-benar harus telaten dan juga peduli pada anak-anak murid kita. Nah dari tulisan itulah akhirnya terbuka semua. Oh ternyata di rumah nih anak kesepian. Oh ternyata di rumah ini anak pernah mendapatkan pelecehan dari ayah kandungnya. Itu kan sebenarnya nggak mudah ya untuk bisa cerita terkait hal itu gitu ya. Tapi lewat tulisan itu sebenarnya itu bisa membantu. Dulu saya lakukan kayak gitu Miss Tiasti gitu ya ke anak-anak waktu di Rahmaniah saya mengajar. Dibiasakan sebulan sekali itu kita ada nulis dan dikumpulin gitu ya ke kita guru. Jadi kita ada komunikasi bagi anak-anak yang kayaknya nggak ada bermasalah ya nggak terlalu kita dalami ya gitu. Itu aja sih paling tambahannya.
Mampunya Syukron. sudah tidak ada. Syukron untuk Ustadz dan juga Bundi. Mungkin sama seperti Bundi tadi ya, kalau sebagai kacamata kita sebagai pengajar, kebetulan kita juga sebagai orang tua, jadi kita bisa lihat dari dua sisi. Kalau sebagai pengajar, betul Bundi menulis journaling itu mungkin yang kita bisa lakukan untuk anak-anak yang dewasa. Kalau memang muridnya itu udah dewasa, sudah 17 tahun ke atas, berarti kita bisa contoh tuh salah satu film luar, lama banget filmnya, judulnya adalah Freedom Writers. Itu bagaimana guru yang sangat berdedikasi untuk anak-anak yang bermasalahnya luar biasa. Nah, Ada itu film salah itu satu ya. contoh yang bisa dilakukan yaitu dengan journaling, mungkin untuk murid-muridnya. Baik. Bundi, apakah kita ada satu kesempatan menanya lagi, Ustadz? Bundi, apakah Iya, kita tutup lagi saja dulu? Nanti bisa dilanjutkan pertanyaannya mungkin melalui TikTok atau Instagramnya Ustadz, mungkin begitu ya. Bagaimana Ustadz? Ada satu nih tadi yang sudah angkat tangan, satu lagi. Tadi saya lihat di sini ada yang iya raise. Garo tadi ya. Iya, tadi ada yang raise hand. Masihkah ada atau sudah keluar? Udah keluar kayaknya, Mbak. Sudah keluar ya? Mungkin sudah sudah terlalu lama mungkin tadi, mohon maaf. Baik. Baik, Bundi, kita eh, mungkin sudahi dulu ya, mungkin untuk forum bersama Ustadz. Syukran jazakallah khair Ustadz Akbar dan dari Muhammad, PhD candidate atas ilmunya yang Masya Allah pada hari ini sangat komprehensif, holistik. Kalau saya lihat dia hanya komprehensif, tapi juga holistik karena melihat dari berbagai sudut pandang. Kalau boleh ada hal-hal yang penting yang tadi Ustadz sampaikan di antaranya, selain tadi yang disampaikan dalam slide, Ustadz itu mencatat ada 5 poin utama yang tadi yang seperti disampaikan bagi yang sudah terjebak atau sudah menjadi pecandu ya dari PMO. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama adalah jika ada keinginan waktu untuk menonton, coba tahan 2 sampai 15 menit, alihkan dengan hal-hal lainnya. Ini sebaiknya kalau dialihkan ke olahraga sepertinya Ustadz ya, yang lebih efektif ya, karena itu kan fisik ya. Jadi olahraga, lari ya, kalau kata Dokter Tirta, yang lagi rame itu Dokter Tirta, Dokter Gia gitu. Jadi kita olahraga, lari ya, mungkin dengan olahraga lainnya, mungkin badminton, kalau saya main badminton mungkin bisa dilakukan. Jadi itu melepaskan energi kita yang berlebih tadi. Kemudian yang kedua adalah kita kembalikan bahwa kita harus punya tujuan hidup. Kita kembalikan lagi tujuan hidup kita apa. Kemudian yang ketiga adalah jangan memberikan ruang kosong. Betul, kalau kita bengong, kita gabut, nggak ada kerjaan, kemudian kita fokus pada hal-hal yang lain, maka jangan sampai beri ruang kosong. Kemudian yang keempat, harus ada usaha sungguh-sungguh untuk menghapus semua aplikasi apapun itu, termasuk yang tadi ya, langganan-langganan film-film pendek dari China, ke China sih kebanyakan ya. Itu saya sering lihat itu ada muncul-muncul dan itu ketika dibuka dikiranya tuh drama Drachen CEO gitu ya. Ternyata tidak, isinya lebih parah dari itu. Nah, kemudian kalau Oh, ada rasa yang muncul, maka tahan sebisa mungkin, dan mungkin yang paling efektif adalah dengan saum ya Ustadz ya, dengan banyak berpuasa. Ini insya Allah menjadi efektif. Dan tadi dilakukan selama berapa lama? Dilakukan selama 90 hari untuk rehabilitasi, dan jika ingin sembuh total, itu kurang lebih dia memerlukan kesungguhan selama 1 tahun lamanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua, sebagai diri pribadi juga, kemudian sebagai pendidik bagi anak-anak kita dan anak-anak di lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan dengan ilmu yang Ustadz berikan pada hari ini bisa memberikan kita keberkahan dan juga memberikan kita petunjuk jika
ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita dan mudah-mudahan juga kita bisa apa ya mengadu pada satgas terdekat jika melihat ada hal-hal tersebut dan jika ada anak yang bermasalah maka yang pertama kita lakukan mungkin kita peluk dulu anak tersebut. Kita sebagai orang tuanya tuh harus berada di pihaknya walaupun bagaimanapun permasalahan beratnya. Jadi harus support supaya dia bisa pulih dari hal-hal yang tadi menjadi candu ya karena ini belum ada badannya. Tidak sebagaimana narkotika yang sudah jelas ada BNN gitu. Tadi juga saya kepikiran ya kenapa ya nggak ada badannya gitu. Baik, Afwan Jidan, mohon maaf jika ada kekurangan selama memandu acara ini. Syukran jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Akbar. Kita doakan semoga Ustadz selalu sehat, berkah ilmu, PhD-nya juga lancar, dan kelak cita-cita Ustadz bisa memiliki sekolah, insya Allah akan terwujud. Dan kita akan dukung bersama, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan lagi kepada Bundi. Tafadhol Bundi. Ya, jazakumullah khairan kasiron, Mbak Tiasti dan Ustadz Akbar. Alhamdulillah ya. eh Nggak terasa sudah 9:30 dan alhamdulillah masih bertahan semuanya. Mungkin kita tutup saja karena sudah malam juga sesi kali ini. Sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa Amin. kafaratul majelis. Semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa Asyhadu an la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. atubu ilaik. Bagi teman-teman yang bisa on cam, silakan kita sesi foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen. Ustadznya sudah on off cam ya. Oh ada, baik. Slide pertama dulu. Oh sudah satu slide ternyata sudah pada live baik. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak. Mungkin satu penutup dari saya. Semua ini terjadi, pornografi, masturbasi, dan orgasme sendiri itu kan merupakan tadi ya Ustadz bilang keterkaitan ya. Berawal dari pornografi mengakibatkan masturbasi dan akhirnya orgasme. Semuanya itu adalah peran kita orang tua. Di mana saat masa remaja dengan segala keingintahuan yang besar, dengan aksesibilitas internet yang begitu mudah, nah disinilah peran kita sebagai orang tua untuk memberikan pengawasan serta pemahaman agama kepada anak kita, serta nilai-nilai moral, rasa malu, bahwa Allah senantiasa melihat kita, apa yang kita tonton, apa yang kita lakukan. Nah, yaitu yang mungkin terlupakan saat ini ditanamkan pada anak-anak kita, gitu ya. Dan benar, sayang sekali sejak zaman era Jokowi itu, kampus UI itu sepi. Saya dulu itu kalau ke Masjid UI itu sampai malam itu masih rame gitu ya, kajian dan lain-lain. Sekarang tuh sedih banget kalau saya tarawih ke MUI pun udah beda, imam-imamnya tuh udah bukannya seperti dulu. Pokoknya sudah rasanya beda dan itu makin membuat kita harus memeluk erat anak-anak kita. Semoga anak-anak kita senantiasa dalam lindungan Allah dan kita semua juga belajar terus gitu ya ayah bunda ya, jangan terus berhenti belajar. Ini juga nasihat buat diri saya pribadi terutama. Terima kasih banyak atas waktunya dan nanti akan ada hadiah buat satu orang yang memberikan testimoni. Lalu jangan lupa untuk di tag ke IG psikologi anak dan juga ke tag IG Ustadz boleh ya, nanti akan kita pilih satu orang saja. Jadi nanti akan ada hadiah dari kami. Terima kasih banyak. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Ini dengan kehadiran teman-teman membuat kami menjadi lebih semangat untuk terus memberikan manfaat ya Mbak Tiasti ya. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk terus memberikan manfaat. Baik, terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari saya kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Jazakumullah Ustadz Akbar yang sudah senantiasa bersedia membantu tumbuh kembang komunitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dah, Bu Emma, terima kasih ya. wabarakatuh. Rajin Selamat banget beristirahat nih. semuanya. Salam buat anak-anak ya. Ya, sami-sami. Bunda Alia, Bu Rifa, kita nanti ketemu bulan depan insya Allah ya.
di seminarnya. Mbak Tiasti, terima kasih banyak. Walaupun pulang kerja, tetap Budi. semangat mendampingi. Sama-sama. Sehat selalu ya, Mbak. Besok Sama-sama, jadi ke Budi. Depok. Kalau jadi kita ketemuan. Boleh, Budi, boleh. Insya Allah. Kebetulan deket sama rumah Bu Jatu ya. Ya, nanti kita Terus nih, ketemu. iya sama-sama Bu Kasih, Marta. Nanti kita akan lihat kawan. ya rekamannya. Mbak Reni, Bu Ya, Dia. silakan. Boleh, Alif. Selamat Ya, terima kasih beristirahat. banyak. Selamat istirahat. Ya, nanti berkabar aja Mbak kalau ke rumah Bu Jatu. Saya Oh antar iya, saat sepertinya besok belum bisa, Budi. Saya iya, masih ke masih sekolahnya sibuk ya. anak. Ada Mm-mm. presentasi, insya Iya, Allah. nggak apa-apa. Sehat terus ya Mbak Tiasti. Iya, Terima kasih sama-sama. banyak. Insya Saya Allah. ini ya, saya matikan. Iya, syukran, Budi. Dadah, Assalamualaikum Mbak Tiasti. Salam buat anak-anak ya. Ya, sama-sama. Salam buat anak-anak juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.